4, 3, 2, 1, buka lawang. Bon, Siap. ada yang di grup ABK kamu mencari I. Siapa itu? Kamu lagi dulu kan viral, betul ada orang mencari I. Siapa ada ingat Udah pendengarnya? halo. Grup HBK ini bubar ya? Nya ada pulang loh. Ada pulang. Nah, yang betul di komentar kau tuh ada yang mana Bon wah ini aja tinggalan di bawah Sungai Amandit aja. Hanya di Sungai Amandit aja. Jadi kemana aja wah ini Bon? Aku ini ada aja lah, masih jadi petugas masjid kan. Oh, yes. Mbahna jadi RT sih, mbahna jadi kaum. Artis di mana tuh? Nah jadi kita ada kegiatan juga ya, istilahnya saben minggu tuh 2 kali lah di museum ya lah acara kita di Kompas Budaya. Kadang masih menyiar radio juga di Sahate. Nah kakak itu bang kegiatan hari-hari nih Kalau nya aktivitas menulis Bang di Facebook masih. masih aktif, cuma ini kan ada grup komunitas menulis benua nih. Nah, situ adminnya juga kan tahu aja tuh. Artinya Banyak kayak kirim-kirim Bapak. banyak. Tapi yang macam-macam ada kiriman orang macam-macam tuh ada yang difilter kah atau ada kayak apa? Kebanyakan itu orang memposting tuh kayak ini maksudku. Grup menulis itu kita ulah gisan orang nang hendak berkisah dengan bentuk tulisan ya Kak. Bukan begitu meme diposting di situ atau ibaratnya kata-kata bijak nang istilahnya holot gitu banyaknya itu bang. Lawan di sini juga perlu disampaikan bahwa jangan memposting kegiatan agama ya di situ. Nah itu yang jadi kendalanya juga. Iya. Umpama membaca manakib guru sakumpul apa segala. Ada bapak kita menghindari istilahnya perdebatan lah nang menjurus ke arah agama. Iya. Kita di situ murni gisan karya tulis saja. Padahal bagus aja Bang tentang agama Kalau anak berdakwah, anak berdakwah. karena macam-macam komentar. Nah itu, anak berdakwah kan silakan di istilahnya di wall pribadi atau apa itu benar. Lagi nang DJ lah ditolak. Gitu ditolak. Lalu ada juga yang memberi muara, contoh kayak Arjun Pandulangan sama Nah, tahu apa aja tuh? kisah hayam, kongko hayam nang paling harap. Pokoknya kongkok ayamnya paling harat sudah kada ada kongkok paling baik. Kada saat lawas tarasakan bun kisahnya bun ya. ini Malah penasaran orang. Aku disuruh menulis kisah ayam nih. Nah pesembuhan Ada yang nyebutin nih Arjunnya ada nah. Arjunnya ada 3. Kisah ayam ini perlu juga di ini nih. Nah dari segi istilahnya penulisan semalam kisah ayam ini aku yakin kisah ayam ini ada pesan moral di situ sebujurnya. Cuma kada diuntung tadi. Sama. Sengajanya dendaknya. Secara berpindah. Dirahasiakannya, Bang. Sama sampai kan kekasihnya aja masih dirahasiakan. Rahasiakan bener. Atau ingin rahasia kekasihnya bisa juga. Kekasih rahasia mah ada dalam. Naluri John. Tapi bakalnya Arjun Pandulangan bakalnya tampil stand up. Asik. Malam ini kah? Malam ini di Ngidam Cafe atau malam Minggu. Luar biasa. Lu iya tuh diam aja udah lucu lah ya. Diam aja kan lucu dah. Apalagi nang berjoget kayak aku bukan badut lucu. Itu keren bro. Kau harus belajar apa sama monolog. Keren itu ya. Ini Bu Bandung bawanya bisa nih. Maksudnya di benua kita ini masih banyak kesenian yang perlu dilestarikan. Nah, kada terkecuali juga masalah bahasa. Bahasa. Nah, masalah bahasa itu kayak apa juga? Adakah masukan atau apa dari orang-orang di Hulu Sungai Selatan nih? Jadi masalah kita ini kan lagi ada event nih, event yang pertama semalam alhamdulillah sukses. Sekarang kita lagi jalan event kedua. Event kedua ini kita masih dalam penggunaan bahasa kita sehari-hari. Memang ada saran lah istilahnya kan dari para senior kita kayak Pak Aliman Syahrani gitu kan. Sidin, tolong pakai bahasa benua kita nang asli, nang Pahuluan. Jadi dan saran itu memang bujur lah ya, bujur. Cuma kalau dari kita dari sisi penulisan ini, kalau kita memakai bahasa Pahuluan tutuk jadi gambar deh, istilahnya nang murni bahasa Pahuluannya nih murni bener. Amun ditulis di zaman yang saat ini kurang relevan lawan pembaca di luar sana. Maksudnya banyak orang yang kada paham. Bisa atau dan salah satunya juga nama nulis kan bisa. Nah, itu tadi. Sedangkan kalau itu mungkin kita bisa melestarikannya lawan buku khusus. Buku khusus dalam bahasa Pahuluan.
Memang Dan di situ ada karena pengalihan bahasa ya kalau atau kamus bahasanya ada. terjemahnya, kamusnya Terjemahnya kayak itu ya kalau lah. Nah, kayak itu maksud kok. Memang bahasa ini perlu dilestarikan. Bahasa ibu ini perlu kita budayakan istilahnya di dunia kita. Cuma memang bahasa itu sudah jarang dipakai lah ya. Di benua ini jarang sudah dipakai karena pergeseran zaman ini tadi. Kalau kita menulis itu dikhawatirkan pembaca kita ini, dan terutama yang menulis dulu. Masa kita menulis, kita kan dia paham malah kita tulis lah kan kayak itu kan, jadi kesannya kayak memaksakan idealisme tadi yang maksud kita tadi. Tapi saran yang tadi bagus saja kan, Luar biasa bagus itu. cuma kayaknya perlu persiapan Bang. Perlu Soalnya para peserta banyak yang kata banyak itu tadi maksudku kan, jangankan peserta, kita pribadi aja kan kadang harus betakun dulu nang Tuhan karena itu bahasa nang bujur-bujur murni bahasa kita zaman dahulu. Sedangkan kita tujuan kita berkisah selain daripada penyampaian pesan moral, itu juga kisah itu mudah-mudahan membawa dampak lawan yang membaca. Ya. Banyak orang layak kisah membaca kisah lucu dari awal sampai akhir lucu kisahnya, tapi habis itu sudah orang ingat lagi. Kita tuh hendak kalau orang membaca adalah sedikit tersentuh di hatinya. Maksudku dalam sisi positif lah. Iya. Artinya apakah dibaca tuh ada rasa kayak apa kayak itu. Nah, untuk mencapai feel daripada membaca itu otomatis orang harus mengerti apa yang dibacanya. Nah kayak itu maksudku kan, kalau dengan bahasa yang ibaratnya kayak Pak Aliman tadi, mungkin itu untuk orang-orang tertentu atau mungkin di kalangan yang tertentu bisa, cuma secara umum kayaknya agak sedikit susah diterima lah. Dan itu perlu waktu lah. Perlu waktu. Jadi karena mungkin ada event lagi yang mengangkat bahasa Totok untuk mengangkat bahasa Sunda, tapi perlu waktu persiapan. Nah itu tadi. Supaya kita juga nama juri ini nama juri ini harus paham juga. Makanya perlu waktu, ada orang-orang yang khusus lah. Juriwan pesertanya juga dihimbau supaya dilatih-latih mulai. Artinya jadi bahasa Indonesia kan kadang kita terima juga. Contoh ada banyak orang kita bahasa Indonesia itu kan diseberataan harus ditulis huruf U pecah. Kan jadi lucu umpama kayak kontes, KONTES. Jadi kuntis. Ini kan maksudku tulisan kita kadang di-share Kak. Mungkin ke luar daerah kan sampai ke TKW atau ke mana. Iya. Ini kalau misalkan dibaca jadi kayak dipaksakan bener. Iya, paksakan bener maksudku kampungnya tuh natural aja. Kalau misalkan tulisannya kontes sesuai bahasa Indonesia, ya tulis kontes. Iya. Kada usah terlalu di kampung-kampung akan bener. Iya, maksudnya itu bahasa Indonesia yang sudah baku itu diulah kayak bahasa kampung. Kayak misalnya bola, tuh kan bola. Tuh. Diulah jadi bola. Nah, itu kayak dipaksakan tuh. Padahal kita bukan kampung sudah paham bahwa bola. Nah, itu maksud gua. Ayo Bang Arjun. Bal aja kau juga. Aman anak bahasa kampung. Bal aja kan. Nah, ada bahasa kampungnya yang itu. Jangan ini bahasa Indonesia yang itu bahasa Indonesia baku diulah hurufnya. Padahal ada aja bahasa Benuanya. Kalau dari bahasa Benuanya tuh ya pakai bahasa Benuanya lah ya Kak. Jadi hendaknya kawan tuh memperhatikan nih masalah itu tadi. Kadang ada postingan bahasa Indonesia diterima untuk referensi, membaca sebagai pengetahuan kosakata kita kayak itu. Kan menghargai orang ya kan. Orang setiap karya orang tulis kan nulis tuh bujur. Ditolak nih. Kayak semalam kisah Sulian Syah Muhammad tuh siapa tuh, orang mana tuh? Nang kisah orang planet Mars. Cinta orang di Soyaman. Itu tuh aku riset. Tapi kata kelihatan lah. Riset lo, cuma aku hendak lakas nulis kayak apa supaya lakas aja nih. Jadi aku ada nambah istilah itu. Bener kan kada gasan di buku kan nih. Cuma karena aku sambil berlatih sambil belajar ya supaya bujur-bujur menulis. Kalau indikatornya sedikit lah masalah bahasa Indonesia tadi. Kalau memang kita kada tahu bahasa Banjarnya apa, kita nih kalau kamu membanjirakan kayak kontes tadi kan kita kan tahu, jangan juga jadi kontes. Jadi O-nya jadi O, jangan. Kita tetap kontes tapi dimiringakan atau ditebal. Bisa. Dari segi penulisan bisa. Dari font. Jangan dipaksakan jadi bahasa Banjar. Misalnya kita kan udah tahu. Kita mungkin ada bahasa Banjar yang cuma kita kada tahu ya kalau. Jadi tetap bahasa Indonesia atau boleh juga bahasa Inggris misalnya kita
Tapi Ruangan ditulis. tapi ada lainnya lah. Di Yang bedanya diberi diberi miring atau tebal. Oh iya iya, bujur. Gitu. Ini dari segi penulisan Jadi font jangan tadi. dipaksakan jadi bahasa Banjar. Itu malah lucu Lucu jadinya. jadinya. Kita itu kan apa semacam bahasa Banjar ulang kita. Nah, itu kan lain, maksudku jadi kayak maholot jadinya maksudku tuh. Nah. Jadi kita merusak daripada bahasa. Iya, Jadi kita menyalahi merusak kita. bahasa Indonesia diulah hurufnya. Nah, bahasa Banjar Sebenarnya sebenarnya. kayak pengucapan sehari-hari ya. Orang bahasa benua tuh bukan kayak itu. Kayak tuh maksudku bukan kayak itu. Kita ya kayak kita berpandir hari-hari nih, Bang. Inilah bahasa benua kayak itu maksudku. Iya. Bukan penulisannya bahasa Banjar. Penulisannya ya malah dirusak ya Nah, malah jadi jadinya. rusak jadinya penulisan bahasa kita jadi rusak kayak itu. Bang. Oh, oke. Jadi tadi kalaunya ada bahasa Indonesianya terus kada tahu bahasa Banjarnya, Tulis aja. jangan tulisannya yang dirubah. huruf-hurufnya dirubah. Tapi ya diberi kayak jar Bang Arjun tanda tadi, tadi kan. beri tanda kan. Fontnya Apakah diberi tanda. miring Nah, atau bisa tebal. Nah mungkin di bawahnya karena habis dari tulisan kita bisa kita artikan. Ah, Wah lebih bagus lagi. nah, pengalihan bahasanya ada. Biasanya ada, Ah, di bawah. terjemahnya ada maksudku. Oke, paham. Nah, jadi itu mempermudah guys sana membaca juga. Oke. Jadi event penulis lomba menulis yang tema ibu, oma ini lanjut. Lanjut dan alhamdulillah ini sudah mulai ada yang mengirim kan kisah-kisahnya. Nah, misalnya ada orang tadi yang mengirim bahasa Indonesia ya, Pak. Itu memang boleh gak ada bahasa Indonesia, Nah ada untuk bahasa. kriteria kita murni pakai bahasa Banjar. Jadi untuk bahasa Indonesia minta maaf kita gugur secara kriteria ini kadang-kadang dulu. Oh, iya. Jadi bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Ya misalnya ada yang agak-agak sedikit misalnya ada tahu nih bahasa anunya kawah dimaklumi lo. Kalau ini mah kalau milih kita sebetulnya kayak apapun hancurnya tulisan. Tapi kan ada menang. Itu kawah maklumi tapi kan ada jamin menangnya ya. Karena kan kita dibukukan nih antologi nanti kita pilih kisah-kisahnya yang mana sesuai dengan kriteria atau persyaratan lomba. Kalau masalahnya orang berkisah sehancur apapun tetap itu sebuah karya harus kita hargai ya. Iya. Bisa jadi karya bunyinya lebih baik daripada tulisan kok. Kan sejujurnya kan bagus lah, bujuran dari indikator like aja udah ratusan, itu sudah artinya suatu penerimaan yang bagus bener kayak itu maksud kata. Oh, itulah. Bagus, like-nya udah 126 tuh udah lumayan bener. Padahal yang ada karuan tulisannya. Cuma masalahnya di Facebook ini kada ada dislike. Seandainya ada dislike. Bisa banyak lagi nih yang mau dislike aku lah. Ternyata akunnya seorang dulu. Temen lu seorang bisa mendislike. Itu riset aku, Bun. Yang Sumpah Kaliaman itu riset. Riset. Jar, ini aku riset kan ke narasumber. Narasumbernya berkisah lagi dulu dikisahkan oleh Guru Sidin Saidri kalau ada salah orang bukuanin. Nah, mungkin ada yang kenal sama Sidin tapi sudah aku cari tahu informasinya. Sidin sudah meninggal. Jalidri kah? Jadi kayak ini lah, masalah kisah hikam tadi itu sebujurnya perlu diangkat lagi lah. Karena ada informasi dari komen-komen kisah hikam itu bahwa ada Pak Om Robi yang pertama itu kan bahwa ada makam di pinggir sungai dengan nama yang sama. Nah itu menurut aku perlu kita napaktilasi lah. Nah, mungkin itu adalah urban legend ya lah. Bisa jadi ada kisah yang nyata kayak itu kan kayak nisan berlumur darah itu kan sejujurnya kisah nyata. Cuma dikembangkan dengan macam-macam genre. Dibawa komedi jadi komedi. Dibawa drama ya jadi drama kayak itu maksudku. Menurut Tikam nih, ada satu urban legend, misalnya Sumpah Kaliaman tadi, ditulis oleh 3 penulis. Ya, alur kisahnya sama, tapi bahasanya pindah lain-lain. Terus cara mengisahkannya lain, boleh lah. Sebujurnya kayak ini lah. Nah ini nah, aku perjelas lagi lah. Ini misalnya kisah cinta di Sungai Lokloa. Ada kita mencari info nih, cari info. Mbak itu kita dapat. Aku menulis ya versi kok, Ika menulis versi Ikan, boleh lo? Boleh kata kalau secara boleh aja lah ya. Cuma di sini perlu adanya riset tadi, riset seakurat mungkin. Nah sekarang tinggal sisi penulisannya aja lagi. Dari penulisan kadang mungkin sama. Alurnya bisa sama, cuma gaya penulisannya pasti kadang sama. Nah gaya penulisan itu berpengaruh, pemilihan bahasa itu berpengaruh. Soalnya misalnya orang lah mencari tentang informasi Ibnu Hajar, ya bisanya bakal kawanan, nemuin narasumber, berarti menulis masing-masing, kadang mungkin sama kan? Kadang mungkin sama. Dan itu boleh aja? Boleh. Nah kadang boleh, Ikam sudah tuntung menulis, aku memplagiat, nah itu kadang boleh. Tulisan yang kamu aku ganti ngaran kok. Nah, kecuali misalnya aku mau riset juga ya, riset dan
setiap penulisan tuh kada mungkin sama lah ya. Kayak apapun pasti kada mungkin sama, pasti ada bedanya. Amun sama plagiat ngamanya. Plagiat ya lah, misalnya sudah ada karya tulisnya. Pasti. Tapi kalau nya Ikam pada dia menulis novelnya ada nih. Aku menulis juga. Kadang mungkin aku mau ambil novel Ikam, novelnya belum kayak itu nah. Itulah pentingnya adanya penerbit ini tadi. Jadi kayak karya Ikam itu mungkin terlalu singkat kalau diolah buku. Cuma perlu Ikam kembangkan, itu bisa Ikam olah buku kan. Kayak buku-buku yang ada nih. Maksudku Ikam harus riset lagi, terus kembangkan lagi kisahnya minimal 40.000 kata, itu bisa jadi buku kan? Novel, jadi novel. Nah karya Ikam ini tercetak kalau ada orang nambah kisah mirip aja dengan kisah Ikam, itu harus bisa istilahnya bisa kita kon lah dulu, kan tahu kisah dari mana, kayak itu kan. Sekarang lain aja semalam, surat viral masalah asal usul nama kandangan. Kan Ikam pernah podcast lawan Pak Haji Beliting ya, akhirin. Jadi kayak ini ada komentar. Seharusnya asal usul nama kandangan menurut Haji Beliting harusnya dari judul ditulis kayak itu. Kalau menurut orang-orang itu nah. Kalau asal usul nama kandangan bersama Haji Beliting seakan-akan Ikam membenarkan ampunnya Haji Beliting. Ya itu dulu kan versinya banyak lah. Iya, memang versi banyak. Itu kalau dari penulis. Tapi ini video. Nah, ini di dalam video, Pak, yang menurut setahu Pian, itulah. Nah, kenapa orang jadi membahas itu? Karena judulnya ditulis. Judulnya ditulis, tapi kadang melihat video. Kadang melihat video. Dan sejujurnya memang Haji Beliting itu tahu ada yang kisah berkaitan dengan negara, karya negara. Kita tahu juga. Cuma ini salah satu versi aja. Salah satu versi aja. Bukan berarti Ikam menyalahkan versi yang lain, bukan. Cuma hendaknya kalau setiap orang melihat judul, memang kalau dari YouTube kita ngolah judul tuh harusnya semenarik mungkin. Kita harus semenarik mungkin supaya orang nonton video kita. Cuma kadang lengahnya kita penulisan ini belum melihat videonya lagi orang lah. Dari judul aja itu sudah orang menganggap salah. Padahal tonton dulu videonya, isinya apa? Harusnya kayak itu. Kadang yang menulisnya komen lebih pintar daripada nah kayak itu. Oke, mantap. Jadi untuk kawanan dia nang istilahnya aktif menulis di grup Facebook kita itu tentang judul perlulah diperhatikan. Kalau terlalu berbelit-belit, kalau terlalu aneh-aneh untuk dari judul aja udah rame, kada usah berpikir kayak itu, tulis aja judul tuh kalau bisa sesederhana mungkin. Kada usah terlalu pendekar gila dari mana-mana itu terlalu benar. Cuma kalau amat apa kan khusus istilahnya menulis tentang pendekar-pendekar kayak itu ya memang supaya menarik judulnya harus kayak itu. Cuma bukan berarti beritaan harus kayak itu juga. Kalau bisa dari 2 kata aja, misalkan jalan cinta atau apapun itu. Atau mungkin misalnya asal usul nama kandangan asli. Nah, asal usul nama kandangan fake, asli. bukan hoax. Versi Arjun Pendulangan. Nah, itu kadang-kadang ditepis lagi ya. Kalau itu kan kisah unik asal usul kandangan, artinya ada kisah yang unik tentang asal usul kandangan, salah satu kisahnya. Nah, maksudnya dalam video itu. Kadang kisah asli asal usul kandangan. Inilah kisah aslinya. Nah, aku ada menyambut itu. Jadi orang membaca seakan-akan orang harus tuh lihat dulu videonya kayak itu maksudku kan. Itu untuk orang yang berkembang misalnya. Cuma kadang kayak ini lah orang di luar sana kada beritaan istilahnya orang berpikir kayak kita. Ada yang kita menilai itu sepintas saja sudah timbul kayak itu kan. Rata-rata manusia. Iya itu. Cuma ada bapak-bapak ada yang kayak itu ada misalnya ada malaran komentar bertambah. Dan itu kritik yang membangun menurut aku. Kesan Ikam ke depannya itu bagus banget. Memang ada bang versi-versi lain. Kayak itu kalang kandang hadangan lagi itu memang ada. Memang ada. Cuma yang kuat lah menurut Haji Beliting itu. Itu yang sekarang kayak Kuntal. Ujir Kadir ini. Ujir yang lain kayak ini. Ini banyak versinya nih. Mana asli itu udah kada penting lagi loh sejujurnya harus mencari yang asli kada. Setiap sumber itu berharga kesan kita kupas. Makin banyak versi makin kaya kita lawan budaya kayak itu kan. Iya, dan organisasi agama pun macam-macam. Tapi yang kita sampai di sini kalau pindah tapulilet, kalau pindah kita kusir jadi sudah tutup lawan. Makasih Bang. Iya, sama-sama.